cheese. Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi di Latar Sinema, di mana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Escape Plan. Film ini menceritakan kisah mantan jaksa dan insinyur bangunan terampil yang menjadi penguji keamanan di penjara paling rahasia dan aman di dunia. Dan langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Film berawal dari sebuah penjara federal Bentwater yang berada di Colorado. Terdapat seorang tahanan bernama Ray Breslin. Ia diberitahu oleh tahanan dari sel sebelahnya bahwa besok pukul 2 siang ia akan diserang oleh tahanan lain yang bernama Jack. Dan benar saja, terlihat Jack yang membawa sebilah pisau untuk menyerang Ray. Ray yang tengah mengamati di sana, ia terlebih dahulu menyerang Jack. Dan akibat kerusuhan tersebut, Ray kemudian dibawa ke ruang isolasi dengan membawa sebuah buku. Saat menuju ruang isolasi, Ray memperhatikan pergerakan setiap petugas penjara. Setiap harinya, Ray menerima menu makanan yang salah satunya terdapat sekotak susu coklat. Beberapa hari di ruang isolasi, Ray juga mengamati kebiasaan para penjaga di sana. Dan saat penjaga meninggalkan ruangannya, Ray diam-diam menutupi kunci sel tersebut menggunakan beberapa tisu yang telah ia padatkan. Sorenya, Ray bertanya kepada salah satu petugas mengenai pukul berapa waktu itu, dan kemudian Ray mulai menghitungnya. Adegan berpindah, terlihat sebuah mobil dikendarai oleh seorang wanita yang mendekati penjara tersebut. Dan setelah wanita itu keluar dari mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak hingga membuat para penjaga di penjara tersebut diperintahkan oleh kepala sipir untuk memasukkan semua tahanan ke selnya masing-masing. Namun saat salah satu petugas yang ingin memindahkan Ray dari ruang isolasinya, ia terkejut karena Ray tak ada di sana. Ternyata Ray berhasil kabur dengan menyelinap di bawah mobil pemadam kebakaran. Di sana, Ray telah dijemput oleh dua rekannya yang bernama Hush dan Abigail Ross. Ternyata wanita tadi adalah Abigail Ross yang sedang menyamar. Di tengah perjalanan, Ray kemudian diturunkan di sebuah telepon umum untuk menelepon seseorang. Tiba-tiba datang beberapa mobil polisi untuk menangkap Ray yang masih mengenakan baju tahanan. Tak lama kemudian datang seorang pria yang dihubungi Ray sebelumnya. Pria itu bernama Lester Clark. Mereka akhirnya pergi ke penjara dan bertemu dengan kepala penjara tersebut. Di sana, Lester mengatakan bahwa dirinya adalah pimpinan dari BNC Security, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang keamanan independen yang disewa oleh Biro Penjara Federal untuk menguji keamanan suatu penjara. Kemudian, kepala penjara bertanya kepada Ray bagaimana dirinya bisa meloloskan diri. Ray menjelaskan pertama-tama ia masuk ke dalam ruang isolasi yang tata ruangnya bersebelahan dengan garasi pemadam karena menurutnya penjagaan di sana tak cukup ketat. Kemudian ia menggunakan bantuan dari luar di mana rekannya yang telah ia kirim kode untuk menjemputnya dan membuat suatu ledakan. Tak lepas dari hal itu, ia juga mengamati kebiasaan para penjaga di mana setiap harinya selama 7 menit tak ada yang mengawasinya. Sehingga ia berhasil mengetahui kode untuk membuka pintu selnya dengan menggunakan plastik lapisan dalam dari kotak susu yang ia dapatkan setiap harinya. Dan setelah pintu sel terbuka, ia melewati saluran udara yang terhubung dengan garasi pemadam. Dan dengan mudah ia berhasil keluar saat ledakan itu terjadi. Adegan berpindah di mana Ray yang sedang rapat di kantornya, ia bertemu dengan seorang pengacara dari CIA yang bernama Jessica Meyer. Meyer menawarkan suatu pekerjaan untuk menguji sebuah penjara dengan bayaran senilai 5 juta dolar. Namun, penjara itu adalah penjara ilegal yang dibangun oleh swasta dan tak ada yang boleh mengetahui di mana letak penjara tersebut. Sempat merasa ragu, namun Ray menyetujui penawaran tersebut dan ia akan dijemput 24 jam lagi di New Orleans. Saat di New Orleans, Rose menjelaskan tentang identitas barunya. Namanya bukan lagi Ray Breslin, melainkan Anthony Portos. Sedangkan Hush, ia memberitahu kontak kepala penjara di sana yang bernama Roger Mars,
Ia juga memberitahu kode evakuasi kepada Ray. Dan di sana, Hush menyuntikkan alat pelacak di lengan tangan kiri Ray. Selesai briefing, Ray keluar dan siap untuk melakukan misinya. Ketika sadar, Ray terkejut karena ia sudah berada di dalam penjara yang super ketat. Kemudian, Ray dibawa ke sebuah ruangan dengan ditutupi kedua matanya. Ray yang awalnya diberitahu Hush tentang nama kepala sipir yaitu Roger Mars. Ia merasa bingung saat didatangi seorang pria bernama Hobbs yang mengaku sebagai kepala sipir di sana. Ray juga mengatakan kode evakuasinya, namun Hobbs tak peduli tentang hal itu. Kemudian, para tahanan berkumpul di sebuah lapangan tertutup yang dinamai Babylon. Di sana terlihat Ray yang mengamati tempat tersebut. Tiba-tiba ia didatangi sekelompok tahanan yang dipimpin oleh Jeff, berniat ingin menyerangnya. Namun seorang tahanan bernama Emil Rothmeyer menyuruh mereka untuk mundur. Berpindah ke Hobbs yang sedang berada di ruangannya, ia didatangi seorang anak buahnya bernama Drake. Mereka membicarakan tentang tahanan yang tewas sebelumnya. Kembali ke sel, di mana terlihat Rothmeyer yang selalu memperhatikan Ray yang sedang mengamati penjara tersebut. Kemudian saat di Babylon, Rothmeyer kembali menghampiri Ray dan menawarkan sebuah bantuan. Dan Ray menjawab bahwa dirinya ingin masuk ke ruang isolasi. Adegan berpindah ke Hush yang terlihat marah kepada Clark karena Clark terlihat biasa saja saat ada masalah besar yang menimpa Ray. Kembali ke Ray yang berada di ruang isolasi, ia didatangi oleh seorang dokter yang ingin memeriksa kesehatannya. Di sana, Ray mencoba bertanya kepada sang dokter tentang keberadaan penjara tersebut. Namun, Drake yang mengawasi mereka meminta sang dokter untuk cepat menyelesaikan tugasnya. Kemudian, saat para tahanan berkumpul, di sana Ray sedang menggambar sesuatu di meja. Rothmeyer yang terlihat penasaran, ia bertanya kepada Ray siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, Ray malah meminta bantuan lagi kepada Rothmeyer untuk membawakannya sebuah lempengan logam. Setelah itu, Rothmeyer meminta kepada penjaga untuk bertemu dengan Hobbs. Di sana, Hobbs menanyakan keberadaan Victor Mannheim. Lalu Rothmeyer meminta selembar kertas dan ballpoint untuk menggambarkan peta menuju lokasi Mannheim. Namun tak disangka, yang ia gambar hanyalah sebuah bokong wanita yang membuat Hobbs marah dan menyuruh penjaga untuk menyiksanya. Saat terbaring di lantai, Rothmeyer diam-diam mengambil logam penutup saluran yang ada di bawah meja, dan setelah itu ia berikan kepada Ray. Kemudian Ray memberitahu kepada Rothmeyer bahwa dulunya ia adalah seorang pengacara. Namun karena suatu hal buruk menimpa keluarganya, ia kemudian menjadi seorang pembobol penjara yang bekerja untuk Biro Penjara Federal. Namun kali ini sepertinya ia dijebak oleh seseorang yang memang sengaja ingin dirinya berada di sana. Setelah beberapa kali berbincang, Ray mengatakan bahwa pembobolan yang sukses membutuhkan 3 hal, yaitu tata ruang, kebiasaan, dan bantuan dari luar maupun dalam. Ray meyakini bahwa penjara tersebut berada di bawah tanah, dan menurutnya terdapat sebuah saluran yang ada di bawah ruang isolasi. Lalu ia akan memanfaatkan lempengan logam tersebut untuk menghantarkan panas ke baut baja penutup saluran tersebut. Karena hal itu, Ray meminta untuk masuk ke ruang isolasi kembali, dan Ray juga meminta Rothmeyer untuk mengecohkan perhatian para penjaga di sana. Setelah masuk ruang isolasi, Ray mulai menjalankan rencananya. Dan saat baut itu terlepas, Ray menutupi kamera pengawas menggunakan sepotong roti yang ia simpan di bawah lidahnya. Dan kemudian ia masuk ke saluran tersebut. Di samping itu, Rothmeyer yang bertugas sebagai pengalih perhatian, ia mulai melakukan perannya. Hingga Hobbs dan para penjaga di sana terpancing lalu menghampirinya. Kembali ke Ray, saat menyusuri sebuah lorong, ia menemukan pipa saluran air, dan ia pun memanjatnya.
Namun Ray tak sengaja menyenggol saluran listrik hingga menyebabkan bocornya saluran pipa air tersebut. Tak memperdulikan hal itu, Ray juga menemukan sebuah tangga darurat dan lanjut memanjatnya hingga akhirnya ia sampai di permukaan. Namun tak disangka, sesampainya di sana ia terkejut karena ternyata penjara tersebut berada di sebuah kapal besar yang mengapung di tengah lautan. Setelah itu, Ray bergegas kembali ke ruang isolasi. Saat kembali, Ray mengalami sedikit hambatan karena bocornya air hingga naik dan masuk ke ruang isolasi. Hobbs memerintahkan Drake untuk mengeluarkan semua tahanan dari ruang isolasi. Dan beruntungnya Ray sudah berada di sana. Saat air surut, Hobbs dan Drake memeriksanya, dan Hobbs melihat baut penutup saluran yang terlepas di ruang isolasi Ray sebelumnya. Namun untungnya Drake mengira hal itu disebabkan oleh baut yang sudah berkarat dan tekanan air yang naik hingga menyebabkan baut itu terlepas. Kemudian saat Hobbs berada di ruangannya, terlihat dirinya sedang menelepon seseorang dan rupanya itu adalah Lester Clark. Dan ternyata Lester meminta Hobbs untuk memastikan Ray tak bisa keluar dari sana. Mereka juga bersekongkol untuk menemukan keberadaan Victor Manheim. Kemudian Hobbs menyuruh Drake untuk menyiksa Ray agar Ray kehilangan konsentrasinya yang membuat dirinya tak bisa berpikir untuk membobol penjara tersebut. Sempat merasa putus asa, namun Rottmeyer terus menyemangatinya untuk tetap berusaha keluar dari sana dan menemukan siapakah dalang yang telah menjebaknya. Di sisi lain, Haas dengan kepintarannya, ia menemukan tata ruang penjara tersebut. Namun ia masih belum mengetahui di mana keberadaannya. Kembali ke penjara, saat para tahanan sedang berkumpul, terlihat Ray dan Rottmeyer yang sedang berdiskusi sambil mengamati kebiasaan para penjaga. Kemudian mereka mulai melakukan aksinya, dimulai dari Rottmeyer yang sengaja menyayat kaki Ray agar Ray bisa masuk ke ruang rawat untuk bertemu dengan sang dokter dan kembali menanyakan di mana ia berada. Namun kali ini mereka sia-sia karena tak ada jawaban sama sekali dari sang dokter. Akhirnya mereka menjalankan rencana kedua, di mana rencana tersebut melibatkan Javert untuk bekerja sama. Kali ini Jeff bertugas untuk berpura-pura membocorkan rencana pelarian Ray kepada Hobbs. Dan di sana Jeff juga meminta Hobbs menuruti permintaannya untuk beribadah di atap yang bertujuan agar dirinya bisa menggunakan kompas sederhana yang dibuat oleh Ray sebelumnya. Setelah Jeff selesai melakukan tugasnya, kemudian Ray melihat kompas tersebut dan Ray meyakini bahwa kapal tersebut berada di perairan Maroko. Rottmeyer mengatakan ia mempunyai teman di Casablanca yang bisa membantu misi mereka. Kemudian Ray berpura-pura sakit agar bisa masuk kembali ke ruang rawat dan bertemu dengan sang dokter. Di sana Ray mengatakan ada sebuah buku tebal di ruangan Hobbs karya Ray Breslin. Lalu sang dokter pun mengeceknya. Dan ia percaya akhirnya dokter tersebut mau membantu Ray untuk menuliskan sebuah pesan dari Rottmeyer kepada temannya yang ada di Casablanca. Malam harinya, Hobbs mengawasi Ray yang sedang melakukan sesuatu seperti membuat kode dengan suara ketukan. Dan Hobbs mengira itu adalah kode dari Ray kepada tahanan bernama Hasan untuk membuat keributan di sel Blok C. Kemudian Hobbs langsung menyuruh Drake untuk melipat gandakan penjagaan di sana. Namun itu hanyalah suatu pengalian saja, karena ternyata Ray membuat rencana dengan Jeff untuk membuat keributan di Babylon hingga terjadi kerusuhan oleh para tahanan di sana. Kemudian mereka bertiga yang memanfaatkan hal itu, mereka bergegas naik ke sebuah tangga dan satu persatu menyingkirkan para penjaga yang menghalangi misi mereka. Dan di sana Ray juga mematikan semua kamera yang terhubung. Hobbs yang merasa kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk menjalankan protokol keamanan 5, di mana semua pintu akan terkunci agar mereka tak bisa keluar dari sana. Kemudian terlihat sebuah helikopter terbang mendekati kapal dan mulai menembaki ruang kemudi kapal tersebut. Kembali ke pelarian, di mana para penjaga terus berdatangan hingga terjadi baku tembak yang menyebabkan Jeff tertembak di bagian perut. Untungnya, Ray dan Rottmeyer bergerak cepat membawa Jeff menjauh.
Di sana Ray menyadari bahwa mereka diawasi dengan sebuah alat pendeteksi gerakan, dan Ray langsung mematikan alat tersebut. Kemudian Ray menyuruh mereka berdua untuk menaiki sebuah tangga, sedangkan dirinya akan masuk ke ruang mesin untuk mematikan daya agar pintu bisa terbuka. Jeff yang telah tertembak, ia menyuruh Rottmeyer untuk meninggalkannya dan memberikan pistolnya kepada Jeff untuk menghambat para penjaga yang mengejar mereka. Hobbs yang menyadari Ray berada di ruang mesin, ia menyuruh Drake untuk mengejarnya, dan terjadi aksi duel maut yang akhirnya dimenangkan oleh Ray. Ray langsung memasuki ruang mesin dan ia memukul petugas di sana, kemudian mematikan daya listrik hingga akhirnya pintu bisa terbuka. Hobbs yang menyusul ke ruang mesin, ia melihat Drake yang sudah tewas. Namun di sana Hobbs tak menemukan Ray karena Ray sudah bersembunyi di sebuah tabung saluran air. Berpindah ke Rottmeyer yang berhasil naik ke permukaan kapal, ia berlari menuju helikopter. Saat awak helikopter terkena tembakan, dengan gagah ia mengambil senjata tersebut dan melanjutkan pertempuran dengan para penjaga di sana. Kembali ke Hobbs, ia menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan kembali aliran listrik tersebut. Kemudian saat sistem kembali aktif, terjadi pembilasan di dalam tangki sehingga Ray yang tengah bersembunyi di dalamnya, ia berhasil keluar melalui saluran tersebut. Rottmeyer yang melihat Ray di laut, ia langsung menghampirinya dan mengelurkan sebuah tangga untuk naik ke helikopter tersebut. Namun Hobbs yang juga sampai di atas, ia terus menembaki mereka hingga mengenai lengan Rottmeyer dan mengenai tali tangga tersebut. Untungnya Ray bisa bertahan, lalu ia meminta Rottmeyer untuk melemparkan sebuah pistol. Dan ia langsung menembak beberapa tabung yang berisi minyak hingga meledak, dan saat itu juga Hobbs ikut terbakar. Kemudian mereka pergi dan mendarat di pesisir Maroko. Sampai di sana, datang sebuah mobil hitam di mana itu adalah sang pengacara Jessica Meyer bersama dua orang pengawalnya. Ray terkejut saat mengetahui bahwa Jessica Meyer adalah putri dari Rottmeyer yang bekerja di CIA. Dan Ray juga menyadari bahwa Rottmeyer adalah Victor Mannheim yang selama ini dicari-cari oleh Hobbs. Ternyata pada awalnya Jessica mengirim Ray untuk menguji penjara tersebut dan menyelamatkan ayahnya. Namun Lester Clark berkhianat. Ia menawarkan jasanya kepada The Tom, dan ia yang telah membuat rencana agar Ray mendekam di penjara selamanya. Setelah Ray kembali, Ross memberitahunya. Mereka juga menyelidikinya tentang Lester dan benar saja karena sebuah jabatan yang membuat Lester melakukannya. Adegan berpindah ke Miami di mana Claude terlihat keluar dari sebuah gedung menuju basement dan masuk ke mobilnya. Tak diduga, Hush sudah ada di sana dan ia langsung membiusnya hingga pingsan. Ketika sadar, Claude sudah tak memakai jasnya lagi. Merasa bingung, ia juga berusaha keluar dari mobilnya. Namun usahanya sia-sia karena ia berada di dalam kontainer sebuah kapal di tengah lautan. Sesaat kemudian, Hush menelpon Ross. Ia memberitahu bahwa Claude sudah dibereskan, dan saat itu juga film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian review Allure kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.